Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are explain about cooperative principle. Our member group Irin Yusar from A, Salsabila Pratiwi from A3, Risa Suniarti Salsabila Pratiwi from A4, Risa Suniarti from A4, and Upit Mardianti from A3. The first material will be explained by Irin Yusisar. Irin, the screen yours. Okay, thank you very much for the opportunity. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Irin Yusisar and now I will explain about the definition of cooperative principle. Yeah. It's according to Grace 1989 states that cooperative principle as follows. Make your conversational contribution such as are required at the stage at which is occurs by accepted purpose or direction of thought exchange in which you are engaged. So it means like kayak cooperative principle itu gimana caranya? The way how when we communicate with the other, ketika kita komunikasi sama orang, proses komunikasinya tuh berjalan dengan baik antara about our feedback, about the topic that we are talking about. Jadi dari kualitas komunikasi yang kita jalani sama orang lain itu nyambung gitu. Nah, menurut Chris, according to Chris, ada 4 maxims. Maxims itu is like a rules, kayak ada 4 aturan yang harus terpenuhi ketika kita akan melakukan komunikasi atau kita lagi ngomong sama seseorang. Nah, yang pertama ada maxim of quantity, yang kedua ada maxim of quality, yang ketiga ada maxim of manner, yang keempat ada maxim of relations. Bisa dilihat di sini ada sedikit notes yang ditambahkan. Kalau maxim of quantity itu, misalnya ada seseorang yang nanya ke kita 4 pertanyaan. Nah, menurut maxim quantity, kita itu harus ngejawab 4-4-nya. Nggak boleh kita ngejawab cuma 2. Karena dia nanya 4, ya kita harus jawab 4. Gitu. Kalau di maxim of quality, misalnya ada orang yang nanya ke kita tentang alamat. Nggak boleh kita jawab sama, misalnya, dijawabnya sama, misalnya dia nanya tentang alamat rumah. Nah, kita jawab sama ciri-ciri rumah yang dia tanyain. No. Gak boleh kayak gitu. Jadi apa yang ditanyain, informasi yang dikasih harus sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Yang ketiga, maxim of manner. Nah, di maxim of manner ini, be perspicacious. Di maxim of manner ini, sesuai sama mannernya ketika kita lagi ngobrol sama orang yang lebih tua, mungkin harus lebih sopan. Ketika kita ngomong sama orang yang mungkin seumuran, kan ada beberapa bahasa yang bisa kita pakai kalau kita ngomong ke yang lebih tua atau yang lebih seumuran. Nah, yang terakhir ada maxim of relations. Be relevant. It means informasi yang kita kasih itu harus berdasarkan kenyataan. Yang benar-benar kita tahu faktanya. Jangan sampai kita ngasih informasi ke orang atau kita ngasih jawaban ke orang yang kita tuh nggak yakin kira-kira ini jawabannya benar atau enggak. Kira-kira ini informasinya benar atau enggak. Seperti itu. Okay, that's all from me. I hope you can get what's the point of my explanation. Thank you very much for your attention. Back to the moderator. Okay, Irin Yusisar, thank you for your great explanation. The next material explained by Teresa Suniarti from A4. Teresa Suniarti. Thank you for
moderator. My name is Lisa Sunyati. I will give some example maxim of quantity. John put on his raincoat, picked up his umbrella from the table near the door, turned off the light, put out the cat, got ready for his 10 minutes walk to the bus stop, and John went. Jadi, perbedaan antara dua kalimat itu yaitu dalam tuturan yang wajar, kalimat pertama dianggap terlalu panjang dan karena itu untuk mengungkapkan konsep yang sama, kalimat yang kedua yang biasa lebih banyak digunakan karena lebih singkat, padat, dan sangat jelas. And second, example maxim of quality. A. How many maxims of a cooperative according to Christ? B. According to the book Grace I read, there are 4 maxims in working principle the same. A. Maxim, what is it? B. The maxim of quantity, maxim of validity, maxim of relevance, and maxim of manners or implementation. Nah, dari contoh tersebut, pada contoh di atas itu, si B memberi sumbangan informasi yang benar bahwa menurut Bu Grace yang dia baca adalah 4 maksim, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara atau pelaksanaannya. Dan maksud dari contoh tersebut yaitu maksim of quality harus memberikan informasi yang faktanya benar adanya seperti itu. Maybe enough for me. Thank you. Back to moderator. Okay. Thank you, Teresa. Cek. Apakah suara saya terdengar? Iya, ada fit. Next explanation will delivered Salsa Bilatiwi. Salsa describe. Okay, thank you, the moderator. And now, my name is Salsa Bila Pratiwi. Now I will explain the example of maxim of relation and maxim of manners. Maxim of relation, there is somebody at the door, and B, I'm in the bed. Jadi, maxim ini tuh kan mengharuskan setiap peserta percakapan memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaranya. Jadi ketika si A mengatakan ke si B bahwa seseorang yang datang di depan pintu rumah mereka dan berharap B untuk membuka pintu untuk tamu itu, maka B mengatakan bahwa dia sedang berada di kamar mandi pada saat itu. Jawaban B ini mengimplikasikan bahwa dia mengharapkan A untuk mengerti di mana B berada pada saat itu, sehingga B tidak membukakan pintu dan melihat siapa yang datang pada saat itu. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa keterkaitan antara peserta tutur tidak selalu terletak pada makna ujarannya, tetapi dapat pula terletak pada yang diimplikasikan ujaran tersebut, gitu. Lalu yang kedua ada maxim of manners. Contohnya A, let's stop and get something to eat, and B, okay, but not MCDONALDS. Jadi kan kalau maxim ini tuh mengharuskan peserta pertuturan bertutur secara langsung, jelas, tidak ambigu, dan tidak
dilebih-lebihkan gitu kan. Nah, dalam dialog ini, ejaan dalam bi yang tersebut bertujuan untuk membuat anak mengerti bahwa McDonald's menyadari bahwa orang tuanya tidak ingin makan McDonald's, jadi tidak akan si orang tuanya itu nggak mau makan di McDonald's itu. Nah, seorang penutur ini harus menafsirkan kata yang digunakan oleh lawan bicara secara taksa atau secara ambigu berdasarkan konteks pemakaiannya. Hal ini berdasarkan prinsip ambiguitas tidak akan muncul bila kerjasama antara peserta tindak tutur selalu dilandasi oleh pengamatan yang seksama terhadap kriteria-kriteria pragmatik yang digariskan oleh sesama terhadap kriteria pragmatiknya gitu. I think that's all for me. Thank you. Back to moderator. Okay, thank you, Salsabila, for your great explanation. The next material will be delivered by me. That is the function of cooperative principles in our life. The function of cooperative principles in our life is cooperation between the listeners and speakers in the interaction, so the conversation can proceed successful and meaningful. Because in daily conversational, people usually don't say anything directly but imply them. Nah, fungsi kooperatif ini untuk menyambungkan makna. Jadi si listener itu jadi si pendengar dan pembicara itu bisa saling mengerti maksud dan informasi yang disampaikan. The conclusion-nya, cooperative principle is the assumption that participants in a conversation normally attempt to be informative, truthful, relevant, and clear. Jadi, tujuannya dari cooperative principle ini tuh yaitu untuk membuat pembicaraan menjadi jelas. Jadi, speaker dan listener bisa saling membagikan dan menangkap informasi yang disampaikan. I think that's enough from us. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.